rupiah turun dan juga kepercayaan investor juga lagi melemah ya. Nah ini juga sesuatu yang sangat diwaspadai ya. Gue nggak tahu lu di grup keluarga gimana, tapi kayak ada aja kayak di grup kayak jangan lupa ya borong beras kayak gitu, borong telur kayak gitu, buset. Itu ada yang pakai bak itu buat jadi tempat cucian. Wah gila itu banget. Deterjen dimasukin situ, nggak tahu lu pernah atau nggak deterjen masukin situ. Gila, gue mandi kok banyak busanya gitu kan. Wah. Mungkin mereka lagi jalanin konten, mungkin mereka lagi sekolah, mungkin mereka banyak hal lah ngejar cita-cita. Ada nggak tips atau saran yang bisa membangun mereka? Jadi gue sangat percaya 5 orang terdekat kita itu menentukan kita seperti apa. Ya nggak ngerti harapannya masa depannya apa kayak gitu kan. Tapi gue rasa ya orang yang bekerja keras, orang yang dekat sama Tuhan, gue rasa pasti Tuhan juga promosikan kayak gitu kan. Setiap perkara kecil ya pasti ada hal baik ya nantinya. Tentang itu bro, ini jujur aja kan kemarin baru hari Minggu ya, kita kebetulan Halo semuanya, kembali lagi di Rantalk. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang backgroundnya itu apoteker ya guys. Dan sekarang sudah merambah ke dunia finance. Jadi tanpa lama-lama kita langsung aja sambut bintang tamu kita, yaitu Ko David. Halo semuanya. Halo. Oke. Halo bro, sehat? Sehat bro. Oke, jadi gini ya. Sebelum kita kupas tuntas nih bro tentang apoteker, terus finance gitu ya. Mungkin kita kasih tahu dulu nih viewers kita nih. Oke. Gitu ya. Dari awal kita kenal tuh dari mana bro? Atau gini dulu deh. Mungkin panggilannya itu apa bro? Bro, Ko, atau abang atau apa? Biar enak nih. Bro aja atau nama gue juga David, langsung aja nggak apa-apa. Kita panggil biar enak. Bro. Jadi kalau boleh tahu nih, kan pasti viewer nanya nih dari mana sih sebenarnya kenalnya gitu. Jadi kita berdua kebetulan kenal tuh nggak sengaja ya. Karena kita satu komplek rumah. Terus habis itu di dekat komplek rumah kita tuh ada satu warung makan gratis kayak gitu. Gue juga punya kantor di daerah BSD juga kan. Nah pas gue pulang rumah terus tiba-tiba itu rame banget, tiba-tiba ada warung apa gitu kan. Gue nanya ke Sapam, ini ada orang gila mana nih yang bikin beginian nih kayak gitu kan. Terus akhirnya diomong kayak gitu kan, itu ada namanya Bang Ran kayak gitu kan, konten kreator juga dia gini. Nah gue penasaran, gue lihat tuh di IG kan, oh ini trader gini. Oke, akhirnya gue DM terus akhirnya kita sama-sama lama balas kali ya, sama-sama sibuk balas, terus habis itu ngobrol, oh ternyata di daerah rumah situ juga. Terus akhirnya kita ngobrol lah di clubhouse-nya ya. Betul. Akhirnya jadi di podcast ini. Jadi gue ngerasa kita sama-sama punya linear ya, kesukaan kita juga dan sama-sama suka bantu orang. Jadi hopefully ya orang baik pasti ketemu sama orang baik ya, sefrekuensi ya. Amin. Nah karena itu bro, makanya aku tuh tertarik nih untuk kita ngobrol santai. Jadi podcast kali ini kita santai aja lah ya, gak usah tegang-tegang gitu. Nanti pun kalau misalnya nih ada yang mau dibahas mungkin putar yang pingin di-sharingkan ke teman-teman, sampaikan aja. Boleh. Nah jadi gini bro, mungkin teman-teman kan penasaran ya. Sebenarnya Ko David gitu ya, atau Bro David ini sebenarnya awalnya apa sih backgroundnya gitu? Jadi gue itu mungkin short story, gue tuh dari Cirebon. Cirebon tuh lu tau gak di mana kotanya? Enggak tahu. Itu tuh perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Jadi gue tuh bisa bahasa Jawa, Sunda, ya ada bahasa Cirebon sendiri juga. Dan basically dari keluarga yang sederhana lah. Gue dapet scholarship dulu namanya bidik misi. Kalau tahu sekarang apa ya, KIP ya kayaknya ya. Jadi dapat beasiswa di ITB, farmasi. Cuman pas lagi tuh orang tua pas lagi awal masuk kuliah ya, itu cuma kasih ke gue inget banget cuma dikasih uang 1 juta. Terus dia bilang lu harus hidup ya kayak gitu. Wah gila kan. Gue baru datang terus habis itu harus survive. Tapi bersyukurnya dari bidik misi itu dapat 900.000 apalagi tuh buat hidup lah 1 bulan. Tapi itu juga pun ya harus bayar asrama dan sebagainya. Nah di situ akhirnya gue berpikir gimana caranya gue bisa hidup dari uang segitu. Tapi gue percaya orang-orang yang ada di titik terendah atau orang yang pernah di level bawah lah ya. Level awal dan pernah mengalami banyak tekanan ya, harusnya mereka udah kuat ya. Dan di situ gue dituntut untuk hidup kayak gitu. Kalau gue nggak bisa, gue mati kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau gue harus berjuang dengan apa yang gue punya saat ini. Gue cowok dan gue nggak bisa nyerah gitu kan. Nggak ada waktunya buat mengeluh buat hidup gue. Gue akhirnya ya hiduplah berjuang di farmasi kayak gitu di ITB.
masuk gue juga banyak tekanan ya. Gue datang dari Cirebon itu kan gue ngerasa gue si juara nih kan, juara di Cirebon. Siap. Juara kandang. Tapi pas lagi masuk ITB kayak wah gila men, kayak gak tau ya lu pernah ke ITB atau enggak, tapi anak-anak tuh gila-gila kayak bawa tas tuh International Biology Olimpiade kayak pokoknya IMO International Matematik Olimpiade. Jadi kayak mereka tuh dari semua semua kota, tapi mereka tuh yang hebat-hebatnya gitu loh. Jadi kayak semua champion ada di situ kayak gitu. Di situ gue langsung kayak gila, gue pengen banget nih juara kayak gini dulu nih, tapi gue nggak bisa nih kayak gitu. Ini ketemu semua orang-orang hebat di situ, dan akhirnya gue ngerasa wah ini gue kayak salah tempat kayak gitu kan, ini hebat-hebat semuanya kayak gitu. Masuk kuliah gue ter-challenge dua hal. Yang pertama gue harus bisa hidup di sini dengan uang yang ada. Yang kedua gue harus bisa lulus dari sini gitu kan. Tapi bersyukur at the point gue bisa jadi mahasiswa berprestasi lah di ITB kayak gitu. Tapi itu juga butuh proses yang panjang. Gue ngerasa ya ketika kita di lingkungan yang tepat itu kan bentuk kita. Nah di semester 2 gue tuh ibaratnya survive juga, struggle kan dengan uang yang ada. Gue berusaha ikut lomba-lomba lah, ikut semua lomba. Gue berusaha untuk jualan kue-kue kotak. Gue ambil dari apalagi tuh ada Masjid Salman, ada jualan ibu-ibu yang jualan kotakan gitu kan, donat-donat. Ya dia kasih ke gue satu donat, nanti pulang di store dibalikin kayak gitu kan. Ya at least gue bisa hidup dari situ aja kayak gitu kan. Dan gue ambil ikut-ikutan lomba kayak gitu supaya bisa nambah-nambah uang, nambah penghasilan lah ya. Nambah penghasilan. Nah gue di semester 2 ke semester 3 gue ketemu sama salah satu kakak mentor, namanya masih inget Bang Roy lah. Dia cerita kayak gitu, dia trading, investasi, terus abis itu dia dapat cuan lah lumayan. Kayak gitu, bisa ngelipet uang kayak gitu, dia lagi itu main nukaran ya. Terus abis itu dia ya mulai belajar juga, terus kenalin ke gue kayak gitu, ini ada saham loh. Nah gue akhirnya penasaran untuk itu, untuk lebih tahu lebih dalam. Dan akhirnya gue masuk juga, nyemplung sana, gue jatuh cinta juga sama investasi trading karena gue ngerasa ini salah satu shortcut buat multiplikasi uang yang gue punya nih kayak gitu. Gue udah dapat dari mana-mana aja, tapi gue nggak pernah tahu ini ketika gue SMP SMA. Yang gue tahu bapak gue masukin uang di koperasi apalagi itu, deposito udah masukin koperasi kan bunganya besar, tapi koperasi bangkrut, uangnya hilang. Nah itu juga gila kan. Banyak kejadian itu. Iya, jadi wah ini mainan apa nih kayak gitu kan, ini apa nih sesuatu yang baru kayak gitu. Bisa uangnya bertumbuh ke compounding effect kayak gitu. Gue akhirnya belajar di situ. Gue ingat banget uang yang gue masukin pertama 2 juta di saham Soci kayak gitu. Nah habis itu mulai tuh ngelihat, oh ternyata naik dikit kayak kita jual kayak gitu, terus turun dikit khawatir dan sebagainya. Dan situ mulai belajar. Dan gue lulus farmasi apoteker ya. Abis itu gue setelah lulus gue ambil lisensi juga keuangan. Gue ambil lisensi keuangan, ada WP, QWP, RPP itu untuk financial planning ya. Jadi kayak kita untuk jadi financial planner juga kita punya basic itu. Terus habis itu gue ambil WPPE sama WMI kayak gitu, wakil manajer investasi sama ya perdagangan efek kayak gitu. Jadi gue lengkapin sertifikasi ini juga yang harus diperpanjang juga. Apoteker juga sama, apoteker juga punya lisensi kan, kayak lu mau buka apotek lu harus punya lisensi ini, dan gue perpanjang 5 tahun sekali juga. WPP WMI 3 tahun sekali kayak gitu. Jadi semuanya diperpanjang ya. Menurut gue akan jadi combo yang efektif ya ketika lu jago di kesehatan kayak gitu kan, di obat-obatan, diagnosis kan ya dokter. Nah ya apoteker itu kan bisa meracik obat-obatan ya, dia ngerti ya obat yang terbaik dengan kondisi pasien. Terus juga tahu keuangan kan, jadi gue belajar meracik obat di apoteker, gue juga meracik portofolio jadinya di WMI ini dan di investasi ini. Gue belajar itu kurang lebih tuh basically. Seru banget tuh bro. Nah di sini gue masih penasaran, tadi ada ngomong tinggal di asrama tuh bro. Iya. Karena gue juga pernah tinggal di asrama. Gitu. Nah kalau boleh tahu gitu kan, asramanya itu kayak gimana bro? Gue tuh di ITB, jadi kalau misalkan di bidik misi itu 1 tahun di awal itu lo tuh harus tinggal di asrama. Harus ya? Harus tinggal di asrama, karena kalau enggak juga menurut gue susah. Asramanya gue inget banget bayar 250.000 setiap bulan. Buat 1 anak, isinya kamarnya besar, 1 kamar 3 orang kayak gitu. Terus kalau misalkan gue tinggal di kosan di situ tuh, gue lagi tuh punya teman dari Cirebon juga. Harga kosannya itu 1 bulan tuh 1.500.000 pakai air panas. Gue dapet 950.000 bos. Gue nggak bisa makan gue nanti dengan gitu bos. Jadi gue mau nggak mau gue harus survive di situ. Gue akhirnya ya udah mau nggak mau gue di sana.
Wah di asrama tuh ketat banget kan. Gue jam berapa ya? Gak boleh jam 10 atau jam 9 lewat. Kalau gue ketahuan kabur, gue di push up kayak gitu kan. Gue jadi kayak betul-betul kalau keluar tegas kayak gitu. Gue di situ ada 2 asrama ya. Asrama Sangkuriang sama Cisitu ya, daerah situ. Pokoknya gue di asrama cowok di situ. Terus habis itu ya gue sekamar bertiga. Itu juga seru tuh dari setiap daerah-daerah berbeda-beda kan. Kayak gitu. Yang lucu ya, ketika sama teman-teman dari berbagai macam daerah, itu gue kaget kan, gue kan nyuci sendiri baju, itu ada yang pakai bak itu buat jadi tempat cucian. Wah gila itu banget, deterjen dimasukin situ, nggak tau lu pernah atau nggak deterjen masukin situ, gila gue mandi kok banyak busanya gitu kan, wah gila. Ya memang kalau tinggal di asrama banyak gininya sih. Iya. ceritanya. Banyak ceritanya ya, tapi jadi akhirnya kita juga solid akrab satu sama lain di situ kan. Oke, jadi kayak ternyata seru juga kayak gitu kan. Gue di situ jadi diminta menteri kesehatan karena gue apoteker ya di situ ya. Jadi kayak disuruh bantu kesehatannya di situ. Tapi menurut gue di situ belajar jadi kenal sama banyak orang kayak gitu. At least kita juga mungkin yang Chinese itu kan kadang bergaul sama yang Chinese dan sebagainya. Tapi di situ kita bisa bersatu bareng sama-sama ini Indonesia kayak gitu. Jadi gue bisa ketemu dari semua daerah kayak gitu. Sampai sekarang kita masih deket kadang chat-chatan atau ngobrol. Sama-sama tahu karena yang dipersatukan ya kita satu nasib lah, ada satu seperjuangan kayak gitu. Di situ nggak ada warna kulit, nggak ada perbedaan latar belakang. Yang mereka tahu ya kita sama-sama di sini ITB, kita mau nuntut ilmu, kita sama-sama ya berjuang untuk kehidupan kita bersama-sama. Seru banget ya. Iya seru banget. Lu juga sama berarti. Sama kayak gue dulu. Kamu bisa di asrama? Kondisi ekonomi dulu kan ya yang penting bisa sekolah aja. Iya benar. Jatuhnya bukan asrama sih, sebutannya panti. Tapi ya, nah dibiasakan di panti itu bro, atau di asrama lah kita bilangnya, kan banyak momen tuh yang mungkin nggak bisa kita lupa tuh. Apa kalau boleh diceritakan? Gue tuh ngerasa momen-momen itu kayak makan, kita kan kadang dikumpulin bareng-bareng tuh. Setiap minggu atau setiap berapa minggu sekali kayak gitu kan. Di situ kadang kita makan bareng, terus kayak kita cerita-cerita, kita ngobrol kumpul-kumpul lah satu sama lain dan karena pertemuannya terbatas dan mereka dari background yang berbeda-beda, jadi nggak ada habisnya ceritanya kayak gitu kan. Kadang kayak wah gila ya daerah ini seru juga ya kayak gitu kan. Dari Bali dia cerita kayak gitu kan, gimana misis-misisnya di sana dan sebagainya. Jadi kayak wah gila seru banget. Indonesia tuh secantik itu loh kayak gitu. Jadi gue ngerasa ya gue dapet keluarga yang baru di sini. Kita nggak saling kenal tapi kita satu perjuangan. Jadi ya semua saling jaga kayak gitu. Gue nggak punya uang, ya ada yang bantuin jagain gitu loh. Tapi sampai hari ini masih kontak-kontakan. Masih kayak mereka juga bersyukur jadi orang-orang yang sukses juga, orang-orang hebat di bidangnya masing-masing kayak gitu. Jadi gue percaya semua yang punya background yang jelek, yang mungkin gue juga ngerasa dulu nggak punya, gue ya nggak ngerti harapannya masa depannya apa kayak gitu kan. Tapi gue rasa ya orang yang bekerja keras, orang yang dekat sama Tuhan, gue rasa pasti Tuhan juga promosikan kayak gitu kan. Setiap perkara kecil ya pasti ada hal baik ya nantinya. Nah tentang itu bro, ini jujur aja ya kan kemarin baru hari Minggu ya, karena kita kebetulan sama ya Kristiannya. Itu kaget itu. Karena gini guys, waktu itu sempat ke gereja gitu ya. Jadi gue sempat ke gereja, terus di layar itu apa sih namanya bro? Apa ya kayak layar pengumuman ibadah ya. Layar pengumuman ibadah ya ada Bro Dami. Langsung gue pop ya waktu itu ya gitu ya. Kok bisa gitu? Ini di luar konteks nih bro. Kok bisa gitu? Gue ngerasa kita tuh pasti sibuk ya di segala activity kita. Cuman gue kemarin juga diminta kan untuk ya udahlah jadi pembawa pengumuman kayak gitu kan gereja. Gue rasa waktu kita di bumi kan terbatas juga kayak basically kita punya uang yang banyak tapi at the point kita juga nggak ngerjain sesuatu yang berkenan buat yang di atas juga susah. Jadi menurut gue harus balance sih sebetulnya. Karena banyak orang-orang yang at the point the final goalsnya untuk cari uang yang banyak, even ya banyak pejabat juga sama yang punya uang pun at the point ya nggak ada habisnya kayak gitu. Gue ngerasa gue ketemu sama orang yang punya di Navapak yang gue cerita kemarin, yang rumahnya 38M kayak gitu. Gue nggak ngerti kayak rumahnya 38M tuh kerjanya apa kayak gitu kan. Yang gue tahu ini dia agen asuransi kayak gitu kan. Tapi yang lainnya ada artis dan sebagainya. Gue mikir kayak gila kalau gue punya uang segini kayak gitu kan nih, gue nggak akan kerja lagi. Tapi kayak dia juga sama kayak kerja juga kayak gitu. Cuman mungkin kebahagiaannya bukan hanya bekerja, bukan hanya cari uang, tapi ya ada sesuatu ultimate goalsnya kita di sini kan. Jadi ya menurut gue ya kita harus juga ya luangin waktu kan buat ngerjain sesuatu yang kekal nantinya. Berarti bronya sendiri pelayanan lah ya di gereja itu. Iya, ya melayani di gereja juga dan yang lain lah kayak gitu kan jadinya. Keren banget. Sama kayak lu lah, lebih keren lah memberikan berkat ya lewat makanan ke banyak orang, itu juga keren banget tuh.
Amin lah ya. Amin. Oke bro, kita sambung lagi nih ke pembahasan kita yang tadi. Kan berawal dari apoteker lah ya. Terus gue lihat nih bro, karena kita udah kenal kan, gue stalking lah ya. Iya. Masa kita gitu kan. Gue lihat pembahasannya tentang finance bro. Nah jujur gue itu juga masuk ke dunia saham karena kan lu nya sendiri kan di saham lah ya tadi bilangnya. Nah kalau gue bedanya di forex nih bro, gitu. Gue tempat cari dan duitnya itu di forex, tapi gue juga ada invest ke saham. Nah kalau gue tuh di saham lebih ke invest, jadi kayak ya udah beli, abis itu udah gue diemin tuh, gitu. Dan gue percaya beberapa misal perusahaan apa tuh yang gue beli gitu. Jadi gue nggak akan take profit dalam waktu dekat tuh bro. Nah boleh nggak sih kasih tips bro gitu? Cara gue nih udah bener atau salah nih gitu. Siapa tahu kan ada gini kan insight baru gitu. Gue basically gue juga di kripto, di forex juga sama kan. Cuman sekarang lebih banyak di saham ya. Kayak gitu, saham Indo US juga sama. Gue rasa buat yang nonton juga di sini mungkin punya main income ya, ibaratnya kolam pertama kan kayak gitu. Gue ngerasa lu juga udah gue juga harus belajar nanti kan gimana trading ya dengan luar biasa kerennya dengan strateginya supaya bisa dapat banyak income di sana. Ibaratnya ini kan udah dapat tuh main income-nya kan, dan lu akhirnya masukin di investasi di saham ya. Nah di saham Indonesia atau saham US kayak gitu. Dan menurut gue itu hal yang oke banget ya buat orang-orang yang mau mulai berinvestasi, karena dia udah punya main income, dia bingung mau taruh di mana, silakan. Nah kalau misalkan ditanya benar atau salah dan sebagainya, gue selalu kalau misalkan di financial planning pas lagi gue ambil itu, kita selalu tanya kan tujuan investasi itu mau ke arah mana, kayak gitu. Jadi ketika kita berinvestasi, gue biasanya bikin tuh, kalau misalkan gue mau bikin perencanaan keuangan nih ke seseorang, biasanya output yang gue kasih tuh kayak berapa puluh halaman satu buku jadinya. Buku isinya kayak tujuan lu tuh mau ngapain sih? Umroh, buat anak sekolah, nikah, beli rumah, beli apa. Jadi kayak misalkan lu punya 7 goals nih kayak gitu kan dalam hidup ini. 7 goals ini, dan lu pensiun tuh kira-kira uangnya berapa sih? Nah gue bakal solve untuk itu, kira-kira budgetnya tuh kemana aja. Dan ada 3 pilihan kan, naikin jumlah investasi yang kamu punya, meningkatkan imbal hasilnya, compounding, supaya terjadi compounding effect, atau yang ketiga ya memperpanjang waktu lu kayak gitu kan. Jadi lu gak bisa pensiun cepet nih kayak gitu kan, karena 2 ini gak bisa nih. Nah kalau misalkan 3 ini nggak bisa, ya turun ekspektasinya, mungkin ya nggak bisa beli rumah nih ya kan, harus ada yang dikorbankan, anaknya nggak bisa nih sekolahnya di US nih kayak gitu kan, nggak bisa pindah warga negara nih, tetap harus di Indonesia nih, harus berjuang nih di WNI gitu kan. Jadi berat tapi harus dilakukan kayak gitu kan. Nah pilihan instrumen investasi kita itu harus berdasarkan dengan profil risiko kita dan tujuan investasi kita. Kalau misalkan kita yang agak takut ya, deg-degan gitu kan, biasa orang-orang yang 40 tahun ke atas, yang udah punya keluarga kayak itu, yang udah butuh kestabilan, mereka masukin di saham Indonesia yang non blue chip, kadang mereka udah agak-agak takut nih, udah ser-ser deg-deg kayak gitu kan, karena wah ini gila, ini buat anak gua nih nggak bisa kuliah nih, jangan-jangan gitu kan, atau gua nggak bisa bikin anak gua punya rumah nih atau apa, jadi atau enggak gua nggak bisa pensiun nih nantinya kayak gitu. Cuman kan balik lagi, kalau misalkan kita masuk di saham ini hitungannya tuh yang resikonya kan high risk juga ya. Betul. High risk high return, tapi ya memang ketika untuk orang-orang yang memilih high risk high return, ya dia harus tahu bahwa long termnya saham itu harus jangka panjang gitu. Karena kalau misalkan kita beli di saat ini dan kita berharap besok untung, kalau di saham ya ini kan 50-50 ya. Kalau misalkan mungkin selama 1 tahun, ya chance-nya semakin panjang waktunya itu kan resiko rugi itu semakin kecil. Betul. Ya kan, jadi kalau misalkan kita buat chart misalkan untuk kita hold saham ini mungkin 7 tahun atau 10 tahun, kemungkinan besar saham ini memberikan kerugian kan kecil sekali ya. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau kita investasi di saham itu kan long term goals gitu. Cuman memang kalau misalkan di WMI kayak gitu kan, kita juga belajar gimana caranya kita mendiversifikasi aset kita. Jadi ada yang mungkin kita bisa taruh 10% di saham A nih, 10% misalkan saham B, 10% lagi di emas, 10% lagi mungkin di cash, nanti 10% lagi di RDPT misalkan, terus habis 10% lagi mungkin di Bitcoin, 10% lagi berapa. Ada, jadi kita bisa alokasikan di saham-saham apa, di instrumen apa, supaya kita bisa rebalance, mana yang lagi turun ya kan kita bisa pindahkan di sana, atau enggak mana yang lagi udah terlalu tinggi kita bisa ambil, kita pindahin yang enggak seimbang kayak gitu. Jadi porto kita akan cukup kuat kayak gitu ketika ada masalah
apa ya, case kayak gini, misalkan kita kan bilang Indonesia lagi agak berat ya kayak gitu ya, rupiah turun dan juga kepercayaan investor juga lagi melemah ya. Nah ini juga sesuatu yang sangat diwaspadai ya. Gua nggak tahu lu di grup keluarga gimana, tapi kayak ada aja kayak di grup kayak jangan lupa ya borong beras kayak gitu, borong telur kayak gitu, buset. Ya itu juga kan kemarin kan isu-isu ada kayak gitu kan digoreng-goreng terus gitu. Cuman untuk orang yang punya cash yang kuat ya mereka bisa ya membeli di situ kayak gitu, karena kan selalu ada ya di setiap krisis orang kaya baru kan, dan orang miskin yang baru kayak gitu, orang yang jatuh ada juga yang naik. Nah itu kan kita bisa rebalance kayak gitu. Kalau gue sendiri ditanya bener atau enggak, balikin lagi kan nanti tujuan investasinya seperti apa. Dan gue senang sekali kalau misalkan memilih apa ya, saham ini kan kita harus ngelihat ya, biasanya masing-masing orang punya style berbeda-beda ya. Kalau gue suka yang memang kalau Indonesia, gue suka saham Indonesia yang biasanya high dividend kayak gitu, gue buat cash flow-nya. Nah kalau misalkan untuk growth-nya, gue biasanya di saham US kayak gitu. Tapi ada juga di Indonesia yang memang yang ambil growth-nya, tapi di US sih lebih apa ya, lebih oke. Tapi walaupun kadang pajaknya juga progresif kadang kan, kalau misalnya kita pakai di satu aplikasi tarik itu jadi kena progresif kan lumayan, kalau kita dapat keuntungannya juga lebih lumayan kayak gitu. Nah kalau sekuritas bro, kan kalau kita mau hold panjang nih, nah itu ada nggak sih potensi sekuritas tuh bangkrut gitu lah? Ya kan? Kalau di forex sendiri ya kita paham lah ya gitu kan. Nah tapi kalau di saham sendiri itu gimana tuh bro? Ada nggak kayak kalau misal lu mau masuk panjang nih, pakai sekuritas ini, rekomendasi seperti ini gitu, ada nggak bro? Nah kalau misalkan buat teman-teman yang lagi nonton yang takut sebetulnya mau invest di saham kayak gitu kan, terus takut si kalau kita bilang sekuritasnya bangkrut, kabur kayak gitu kan, sebetulnya uang kita kan juga ketika kita membelikan saham itu kan data kita itu tercatat ya di bursa ya kayak gitu. Dan pastinya ketika kita beli, misalkan kita sebut aja sekuritas A, kita beli saham, misalkan saham A, saham B, saham C gitu kan. Anggap aja bank ya biar gampang ya, BCA, BBRI misalkan sama BNI misalkan, udah beli tiba-tiba pakai sekuritas A nih, sekuritas A-nya bangkrut. Nah uang kita nggak hilang kok kayak gitu, kepemilikan kita di bank tersebut itu tetap ada kayak gitu, tinggal nanti dipindahkan aja kayak gitu nanti. Cara mindahinnya? Ya kita bisa koordinasi sama sekuritasnya biasanya. Kayak contohnya sekuritas A sama B aja, walaupun nggak bangkrut pun kita bisa bilang ke sekuritas A-nya kan, ke sekuritas A dan B, gue mau mindahin dong dari A ke B kayak gitu kan, nanti diurus di belakang dapur kayak gitu kan, di belakang layar nanti supaya bisa dipindahkan. Tapi paling penting sih sebetulnya juga selain itu aman, yang paling berbahaya sebetulnya menurut gue ada aja bukan sekuritas gue percaya sekuritas pasti udah di apa ya, dijagain lah sama OJK lah OJK dan sistem yang bagus. Tapi ada aja oknum kadang yang nakal, yang bisa kadang ngeklik untuk membuat ibaratnya kita udah beli nih saham ABC yang blue chip, tiba-tiba dibeliin saham gorengan untuk ngekerek harganya. Terus habis itu gitu ya? Kan ada ya pernah kejadian lagi itu, pernah rame soalnya. Ada pernah rame karena tiba-tiba uangnya raib kayak gitu kan. Terus habis itu selain uangnya raib ada juga yang tiba-tiba dibelikan kayak gitu ke emiten yang nggak dia beli sebelumnya. Nah itu akhirnya jadi kasus dan ya diselidikin juga sebetulnya gitu. Jadi harusnya sih keadilan yang buktinya aja dikawal kayak gitu kan. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi kalau memang ada kayak gitu ya kita bisa report ya kayak gitu ke OJK dan pihak terkait nantinya. Nah itu kalau misal nih bro, kita nggak ngerti gitu, gimana tuh caranya? Terus perlu nggak sih kita harus kenal orang dalam gitu kan, untuk ngebantu tuh misalnya. Gue sih belum pernah denger lah ya kejadian-kejadian gini. Gimana tuh bro? Kalau misalnya itu biasanya yang gue lihat ya, yang viral-viral kayak gitu biasanya mereka speak up di sosial media dan akhirnya mereka rame kayak gitu. Atau enggak ya kedua lapor polisi biasanya. Lapor polisi. Apalagi kalau polisi tahu ya sekuritas kayak gitu, pasti polisi juga pengen langsung, karena apa, big money juga ya. Polisi harusnya juga aware ya soal itu ya, apalagi merugikan masyarakat kan dengan uang yang besar kayak gitu. Jadi gua rasa bisa lapor ke polisi, lapor ke OJK juga kayak gitu, dan bisa koordinasi biasanya sama beberapa kreator atau minta pertanggungjawaban ke CS tersebut sih untuk dapat dapat kepastian lah dari sana. Harusnya berarti selesai lah ya problem-problem gitu. Yang penting bukti-buktinya jelas kan dan valid nantinya. Menurut gue sih harusnya valid. Nah, gue juga sering lihat nih bro, kan lu buat story tuh nanya saham ya biasanya. Itu gimana tuh? Maksudnya mau tahu
mereka beli saham apa biar ikutan atau kayak mana tuh bro? Oke. Kalau gue sebetulnya, kalau gue sering kayak contohnya, ini kita lagi minum nih, misalkan. Minum, terus habis itu minumnya misalkan A misalkan ya, atau Cleo kayak gitu kan. Ada yang tau nggak kira-kira saham dari perusahaan ini kayak gitu. Perusahaan ini berdiri di bla 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 dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi gue pengen ngajarin ke masyarakat. Jadi bukan cuma si emiten satu doang, tapi semua emiten gue bikinin kayak gitu. Gue pengen ngajarin bahwa di setiap kalau kita mau belajar investasi, mau lihat saham kayak gitu, di semua yang kita pakai atau semua yang kita minum atau kita lihat, bisa jadi itu tuh perusahaan TBK gitu, dan itu kita bisa berinvestasi di situ, dan bahkan kita bisa punya loh kayak gitu perusahaan itu dengan cara kita beli saham. Kan saham ini kan basically bukti kepemilikan kita terhadap sebuah entitas ya atau perusahaan kayak gitu. Which is kalau kita misalkan BCA kayak gitu, kita beli saham BCA satu lot pun artinya kita sudah memiliki perusahaan BCA kan, kayak gitu. Jadi ya kita belajar untuk berinvestasi, kita belajar untuk melihat sisi bisnis ya. Jadi gue senangnya ketika belajar saham, kita melihat investasi, sama kayak di apoteker mungkin ngelihat obat-obatan, belajar soal obat, tapi gue juga belajar bagaimana kita ngelihat perusahaan tuh dengan baik dan sehat seperti apa sih, cash flow-nya seperti apa. Dan ketika lu belajar laporan keuangan, gue senang banget pas lagi dulu ya, laporan ibaratnya fund fact sheet-nya, kalau misalkan ada reksadana ataupun lagi ada mau prospektus saham lagi mau IPO kayak gitu, gue bacain kayak gitu kan. Summary-nya juga gue ngeliat kayak kemarin Forex misalkan, ini begini-begini mau buka cabang nih, ada yang mau bikin cabang yang besar, ada cabang yang kecilnya nih kayak gitu. Dan untuk apa aja sih, kayak apakah untuk utang atau untuk ekspansi perusahaan dan sebagainya, gue ngeliatin kayak gitu. Dan ketika gue baca ini, kayak akhirnya gue ngerti, ternyata ada loh kayak pasar modal ini tempat untuk menghimpun dana, tempat untuk ekspansi bisnis, dan belajar gimana sih supaya rapi kayak gitu, cash flow yang sehat tuh kayak gimana sih, utang yang sehat tuh kayak gimana sih di industri bank, di industri tambang dan sebagainya. Jadi kalau kita nantinya mau berinvestasi ataupun apapun itu ya di bidang keuangan, kita udah siap kayak gitu, karena kita udah ngerti basicnya kayak gitu dari sana. Nah, kalau di saham sendiri, bro, boleh nggak sih kita rekomendasi gitu, lagi ke publik gitu, bro? Gitu, kasih signal lah kita bilang. Boleh nggak, bro? Sebetulnya itu ranah yang menurut gua abu-abu ya kayak gitu. Ranah yang abu-abu sekali, karena ada yang memang mereka menyampaikan kayak gini, misalkan gua ngerasa ini disclaimer on dulu ya, misalkan gua ngerasa disclaimer on, perusahaan BCA ini perusahaan yang cukup long term nih kayak gitu kan, ini kuat dan sebagainya, ini POV gua, opini gua, menurut keyakinan gua kayak gitu kan, begini kayak gitu, tanpa ada unsur mau ngepom-pom dan sebagainya. Itu kan ada dua ranah ya, satu sisi takutnya itu mempom-pom, satu sisi ya memang dia mau real education ya. Kalau menurut gue sih, ketika kita memang niatnya benar untuk memberikan edukasi yang jelas, yang lugas, dengan ada bukti yang bisa disampaikan kayak gitu kan, nggak yang dilebih-lebihkan, BBCA bisa berpotensi ke 100.000 kayak gitu kan dalam waktu 2 tahun, itu dari mana misalkan kayak gitu, atau yang nggak jelas ya. Tapi kita kan bisa jelas ya, kita lihat kayak gini, ini potensinya besar dan dia lagi ekspansi kayak gini. Menurut gue dengan adanya asumsi dan data yang jelas, ya menurut gue sih sah ya, apalagi dia punya lisensi, misalkan dia ambil lisensi kayak gitu. Dan tadi disclaimer on, dan menurut pendapatnya dia sendiri kayak gitu, jangan sampai ya dia akhirnya menggoreng sebuah isu, karena apalagi seorang influencer yang punya gelar, itu akan lebih berat lagi, karena gue yakin ketika kita mengambil sertifikasi itu juga ada kode etik yang kita diajarkan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba langsung memberikan rekomendasi yang ngaco kayak gitu. Makanya ngeri kan ya, orang-orang yang mungkin belum punya lisensi atau apa, yang merasa pintar nggak butuh lisensi kayak gitu kan, yang akhirnya dia keluar ya akhirnya juga yang kena kadang kayak gitu. Karena ya bukan soal pintar aja sih, soal gimana caranya mereka bisa mendeliver sesuatu dengan rapi, dengan benar juga nantinya. Cukup jelas nih tentang saham nih. Nah, gue mau tanya juga nih, bro, karena kan di sisi lain lu konten kreator nih, bro, gitu kan. Nah, itu kalau boleh tahu, bro, gimana caranya lu bagi waktunya deh? Gue bersyukurnya tuh punya tim juga ya. Kayaknya banyak kreator-kreator juga yang saat ini itu punya tim. Jadi biasanya gue discuss sama tim sih, kira-kira apa aja yang bakal dikerjain 1 hari atau 2 hari ke depan, kontennya apa. Terus nanti data-datanya nanti dari tim, jadi kita bisa discuss bareng. Terus habis itu nanti desainnya dari tim juga. Nanti kalau misalkan udah final approval dari gue, nanti ada yang uploadin juga kayak gitu. Jadi semuanya by tim lah ya. Iya, semuanya udah ada sama tim, tinggal gue tag, gue pelajarin juga kira-kira isinya. Berarti bro-nya sendiri kayak story itu buat sendiri atau tim juga yang buat? Ada tim semuanya, jadi semuanya udah diproduksi kayak gitu. Karena
Kalau sendiri nggak kuat sih kayak gitu. Apa yang bisa didelegasikan, gue harus delegasikan kayak gitu. Gue nggak bisa kerjain sendiri kan. Jadi kayak harus go together kayak gitu kan. Nah tadi bro sendiri kan bilang kalau bro itu ada kantor bro. Iya. Nah kalau boleh tahu nih bro, ngapain gitu kan? Kalau kita bilangnya seorang content creator, tapi punya kantor gitu kan? Iya. Ya di rumah aja buatnya gitu kan? Ya kalau orang awam bilangnya gitu bro. Nah menurut bro gimana tuh? Gue tuh sebetulnya awalnya dari rumah ya. Jadi rumah gue jadiin kantor. Apalagi tuh mulai, jadi basically gue punya talent management juga, agency, dan juga ya namanya FYP Media Management kayak gitu. Jadi ini tuh media, agency sama talent management. Kita tuh handling ratusan kreator lah under kita dari 20 kategori berbeda. Finance, education, dari beauty, ya health dan sebagainya. Kita pecahin masing-masing karena bola mata manusia tuh ya segitu-gitu aja, tapi content creator tuh makin banyak sekali. Iya, betul. Dan semua tuh punya musim ya, di kehidupan ada banyak musim. Dan gue ngerasa kreator-kreator juga gimana terus caranya bisa stay eksis, stay relevan buat di masa-masa sekarang. Nah mereka-mereka ini ya akhirnya ya kita bisa bantu, kita support lah gimana caranya bisa grow bareng-bareng. Terus kalau misalkan kita lihat kenapa harus ada kantor, menurut gue memang karena punya tim gitu kan. Tim ini ya kita taruh, kita sama-sama kerja di kantor, bisa kolaborasi bareng-bareng, bisa koordinasi bareng-bareng. Terus kalau ada kreator juga kan mungkin mereka butuh kepastian ya ini bener atau bohongan kayak gitu kan. Jadi mereka butuh kredibilitas ya, ada kantornya juga. Jadi kalau mau ibaratnya mau kumpul, mau ngobrol-ngobrol, mau diskusi sama kita, ada di situ. Kalau mau ketemuan bisa dipakai misalkan kantornya buat diskusi, buat ngobrol-ngobrol. Jadi lebih banyak tempat offline ya bareng-bareng sih. Karena lebih itu. Oke bro. Ini pelajaran juga sih. Iya. Karena gua kan punya tim ya cukup banyak juga. Tapi untuk saat ini timnya ini ya kerjanya di rumah gitu. Jadi kita ambil rumah, kita jadikan kantor gitu kan. Karena memang basicnya kita kan ya trading lah ya. Jadi kita sebenarnya jarang ketemu orang, makanya nggak buat kantor. Sempat kemarin tuh dilema bro, gue buat kantor nggak ya gitu. Takutnya kalau gue buat kantor nggak ada yang kesana gitu kan. Gue kan orangnya mageran juga ya. Betul. Nah jadi gue mikir apa buat kantor atau gimana gitu. Nah sekarang gue udah dapet ini sih. Menurut gue kantor pun dibandingkan gedung-gedung yang besar-besar yang agak susah parkirnya atau mahal, macet dan sebagainya, gue ngerasa kayak ruko-ruko gitu justru menurut gue lebih efisien ya. Karena basically costnya juga lumayan ya kalau kita sewa yang lebih besar ya. Kayak rumah sih menurut gue sih paling efisien ya. Cuman kadang yang gue kadang nggak enakan adalah karena rumah sendiri, jadi kadang kayak nggak ada semangat aja sih buat ke kantor kan jadinya kan. Kayak pulang tuh kayak ya udah tinggal masuk kamar kan nggak enak juga ya. Jadi lebih enak kayak kita pergi sesuatu. Jadi kurang produktif lah ya. Iya betul. Jadi kerasa wah gila, ini gue pergi nih, gue kerja nih kayak gitu. Jadi kalau bawah sadar membuat gue berpikir gue kerja nih, gue harus do something kayak gitu. Nah kan tadi bilangnya tim udah di kantor semua nih bro. Nah terus tadi bilangnya juga punya agensi ya. Iya, agensi manajemen juga. Nah itu dari kapan buatnya bro kalau boleh tahu agensi itu? Ini sebetulnya udah kecil-kecilan ya, awal udah kecil-kecilan, tapi dari 7 tahun yang lalu lah kayak gitu. Udah lama ya. Lebih dari 5 tahun. Cuman memang basically kepercayaan ya. Zaman sekarang kan memang gimana caranya kita bisa dipercayalah kayak gitu kan. Jadi pelan-pelan kita grow lah, bertumbuh. Jadi ya dari situ setiap hal kecil ya bersyukur jadi makin besar. Nah dari situ akhirnya tadi kolaborasi sama banyak brand juga, ngebantu banyak brand, konekin ke kreator-kreator. Terus juga kita juga ada bantuin lah, ada AI juga yang lagi kita kembangin kayak gitu, bot dan sebagainya. Nah mungkin nih dari viewers nih bro, gitu kan, mungkin mereka baru mulai konten nih bro, terus ya kan bingung tuh kan, kebanyakan bingung kan. Nah dia butuh kayak yang nge-support dia nih, kayak agensi gitulah. Nah ada syaratnya nggak sih untuk jadi talent di agensinya bro? Iya, kalau misalkan kita sebetulnya ada yang eksklusif sama yang eksklusif juga. Kalau misalkan eksklusif kan kita bantuin manage ya. Tapi kalau yang non sebetulnya ada juga, kita ada grup-grup kayak gitu. Ada grup buat afiliator, ada grup buat kreator-kreator yang mungkin masih bertumbuh, yang mungkin bisa masuk di situ. Nanti kalau misalkan pengen tanya-tanya atau mau diskusi sih bisa DM juga ke IG FYP Media ya. Jadi basically menurutku yang kita butuhkan sekarang mungkin yang lagi merintis ya, memang harus cari teman satu sama lain ya, yang sama kreator, collab bareng, kecil-kecil makin besar nantinya kayak gitu. Jadi kalau memang 2 bulan, 3 bulan, kalau sekarang ya harus konsisten kan. Sehari harus kalau mau jadi content creator jangan setengah-setengah lah, jangan nanggung. Kalau dulu kan mungkin nanggung masih bisa kayak gitu kan. Kalau sekarang kayaknya harus benar-benar mulai invest juga kayak gitu kan dengan baik ya. Yang penting walaupun alat yang gak bagus,
komit atau konsisten aja kayak gitu kan. Dan dia bisa jujur, personality yang baik kayak gitu kan, dan jujur menurut gue ya itu harusnya bisa naik kayak gitu. Karena sekarang susah banget ya, karena informasi kayak edukasi ya, semua orang bisa kasih edukasi kayak gitu dari ChatGPT kayak gitu, cloud dan sebagainya. Cuman yang susah adalah gimana kita bisa, ibaratnya nggak ada yang mau dengerin cerita dari ChatGPT gitu kan. Yang mau dengerin kan dari seseorang yang mungkin awalnya gagal, yang jatuh, ya orang kan suka cerita kejatuhan orang ya, kejadian orang kayak gitu kan. Ya dan gimana dia bisa comeback kayak gitu supaya bisa jadi motivasi buat orang lain. Orang seneng kayak gitu. Jadi ya sekarang bukan cuma butuh ya tadi ya edukasi-edukasi, tapi pengalaman yang benar-benar nyata berimpact buat masyarakat nantinya kayak gimana. Berarti di agensi ini di sisi lain bisa gini ya, kita dapat kenalan kreator lain gitu ya berarti. Betul. Ditambah brand-brand juga harusnya. Iya, kita kadang ada gathering online offline setiap bulannya. Terus kita juga bantuin konekin ke brand-brand juga. Kayak gitu. Jadi kadang kalau ada kreator yang susah untuk bikin konten ya, kadang ada kita bisa bantuin lah kena charge tapi terjangkau nantinya. Kayak gitu. Berarti bro yang handle semua itu ya? Tim sama-sama. Gue sendiri nggak bisa, jadi gue senangnya bilang tim, kita sama-sama kayak dirimu kan bilangnya tim ya sama-sama. Jadi ya nggak bisa lah kita kerjain bareng-bareng, tapi nggak bisa ngerjain sendiri, tapi harus bareng-bareng kompak kayak gitu kan. Apalagi kan sama sekarang Gen Z ya, milenial ya. Mungkin Gen Z ya karakternya juga agak berbeda dibandingkan milenial dan sebagainya kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya bukan cuma kasih arahan atau bilang nggak boleh misalkan, tapi ya kita harus ngerti ya kayak kenapa sih nggak bolehnya. Terus habis itu ya harus pendekatan yang khusus juga. Jadi ya beda lah sama kayak boomers yang memperlakukan ke milenial ya kayak gitu menurutku. Nah itu kalau boleh tahu bro, ini nggak tahu ya boleh di-sharingkan atau enggak. Bro dapat kenalan kreatornya dari mana tuh bro? Maksudnya sampai dia join nih ke agensinya itu gimana? Atau di DM atau gimana tuh bro? Ada dua sih. Biasanya dari kita approach kayak gitu kan. Atau enggak mereka datang ke kita kayak gitu. Ada yang kita approach, kita ceritain, ada yang ada yang enggak juga, tapi ada juga yang memang datang sendiri kayak boleh dong gabung gini-gini, nanti kita verifikasi juga kan seperti apa. Terus ya karena kenal juga, jadi kadang ada yang juga karena temen kan, kadang yang aku ajakin langsung atau enggak ya tim yang ngajakin kayak gitu. Soalnya ini kan kita juga mau ada podcast nih bro, besok atau beberapa hari lagi gitu. Itu di bawah manajemennya bro tuh. Ada ya, betul ya beberapa ya. Makanya gue kaget juga, wah kok bisa gitu kan. Iya. Ternyata dunia ini sempit banget. Sempit banget. Oke. Nah gini bro, mungkin dari semua yang udah kita bahas nih bro, banyak pastinya mereka dapat pelajaran lah kan. Terus di sini mungkin ada nggak tips atau saran terbaik dari bro buat mereka tuh tetap semangat gitu bro? Mungkin mereka lagi jalanin konten, mungkin mereka lagi sekolah, mungkin mereka banyak hal lah ngejar cita-cita. Ada nggak tips atau saran yang bisa membangun mereka bro? Ya, sebetulnya nanti habis ini mungkin gue bakal bahas sedikit soal lifestyle inflation ya. Karena menurut gue itu penting juga nih buat anak-anak muda yang sekarang. Tapi yang mau gue tekankan adalah ke teman-teman yang lagi nonton sekarang, dibandingkan kalian stres sama case bahwa gue harus jadi orang sukses nih di usia muda dan sebagainya kayak gitu, sebetulnya itu nggak salah kayak gitu. Tapi jangan sampai itu berlebihan membuat kita akhirnya ngelakuin hal yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, gue sangat seneng ya kalau orang yang kerja keras kayak gitu kan. Menurut gue kerja keras harus ya kayak gitu kan. Kerja keras harus, terus ya jangan putus asa sih menurut gue. Konsisten, jangan putus asa. Kalau misalkan memang gagal ya coba lagi kayak gitu. Gagal lagi coba lagi. Jadi gak usah takut untuk gagal. Habisin jatah gagalnya. Gue rasa tadi mungkin kita juga pernah ada di posisi yang jatuh kayak gitu kan. Mungkin banyak yang posisinya juga minus kayak gitu. Banyak yang ditinggal keluarganya dengan hutang yang besar dan sebagainya. Pasti kalian nggak sendiri kayak gitu. Kalian nggak sendiri ngalamin hal kayak gini. Banyak orang-orang yang ngalamin kayak gini juga. Tapi jangan hilang harapan, jangan hilang mimpi kayak gitu. Justru ketika mimpi hilang, harapan hilang, ya di situ kita udah mati kayak gitu. Jadi jangan sampai matiin harapan diri kalian sendiri kayak gitu. Jangan sampai kalian bergaul sama orang-orang yang menjatuhkan mimpi kalian juga. Karena saya bersyukur dulu tumbuh ya dengan komunitas yang sehat, terus habis itu juga punya sahabat juga yang mendukung kayak gitu. Kita sama-sama punya mimpi, kita sama-sama jalan bareng kayak gitu. Jadi gue sangat percaya 5 orang terdekat kita itu menentukan kita seperti apa. Ya gue reflect kayak gue punya teman dekat, dia konten kreator ya, gue jadi agak kesana kayak gitu kan. Gue punya investor kayak gitu kan, jadi kayak gue juga kesana. Ada yang bisnis juga, jadi kayak gue kesana, jadi gue ambil sedikit-sedikit dan ya bersyukurnya gue bisa belajar dari masing-masing dan ya bisa jadi seseorang kayak gitu. Dan kalau misalkan memang nggak punya, ibaratnya tetap ada di kubangan dengan komunitas yang tidak sehat ya,
cepet keluar kayak gitu kan. Jangan biarin diri kita mau punya mimpi yang indah, mau punya mimpi yang besar ya direndahkan ya. Ayo cari orang-orang punya mimpi yang sama, berjuang bareng. Terus habis itu yang terakhir ya ketika udah punya itu semua, ya cari mentor yang bisa bikin naik kayak gitu. Punya mentor yang baik kayak gitu. Belajar. Gue dulu pas lagi tuh kayak sama teman gue ya, kayak setiap Sabtu dan Minggu kita tuh ketemu sama orang-orang hebat kayak gitu. CEO apalah, yuk kita kolaborasi, pakai uang sendiri kan kayak gitu. Muter-muter terus. Akhirnya kita belajar. Secara gak langsung kita dapat impact loh, impartasi spirit dari seseorang itu kan nggak bisa bohong ya. Ketika kita ketemu tuh, wah gila ya, kayak ketemu tuh kayak wow, gue bisa ketemu sama orang ini nih. One day gue bisa di sini kayak gitu. Jadi sesuatu yang kita bisa visualisasikan. Kadang kan kita kan pengen jadi seseorang tapi kita nggak tahu orangnya kayak gimana dan sebagainya. Ketika ketemu, gila gue pengen banget kayak Bang Ran nih, kayak gini kayak gue ketemu, gue ngeliat kayak wah gila begini nih kayak gitu kan. Gue bisa lihat hidupnya, gue bisa ngeliat hal yang lainnya kayak gitu. Berarti kalau menurut lo bro, networking itu penting ya berarti ya? Itu penting banget di masa sekarang. Menurut gue itu penting sekali kayak gitu. Networking dengan nama baik ya. Menurut gue itu penting. Kalau networking dengan nama yang buruk juga percuma aja kan. Jadi kita punya networking dan bukan, kadang kan di tongkrongan juga ya dekat kita nih misalkan kayak gitu. Bisa jadi orang yang sering diceng-cengin misalkan, kayak gitu kan, dibercandain kayak gitu. Bisa jadi ya orang ini bisa dipercaya kayak gitu kan karena dia ngerjain dengan baik kayak gitu. Tapi bisa jadi orang yang kayak diagung-agungkan di tongkrongan, tapi ketika kerja sama orang ini malas. Kenapa? Orang ini suka ngebos kayak gitu kan atau apa. Jadi ya mau dimanapun juga ya berlakulah sama yang baik ke semua orang kayak gitu. Jadi ya di masa-masa sekarang networking itu penting sekali ke siapapun juga kayak gitu kan. Bangun koneksi, bangun citra publik yang bagus juga penting kayak gitu kan. Dan jadi diri sendiri yang baik itu menurutku jauh lebih penting juga dari hal itu juga nanti. Kalau misal nih bro, kita bilangnya kita masih merintis nih bro, gitu kan. Kita nggak usah bicara hari ini gitu ya. Anggaplah mulai dari nol nih bro. Terus masih merintis, nggak ada kenalan siapa-siapa. Anggaplah kita udah usaha nih bro, kita udah mulai konten, brandingkan diri kita gitu kan. Terus kita udah mulai kerja, kita dapat penghasilan dan sebagainya. Tapi kenalannya orang-orang itu aja bro, gitu ya. Iya. Nah, lu ada tips nggak untuk biar kita tuh punya kenalannya mungkin ya lebih dari kita nih bro? Apa kita harus DM dia atau kita japri dia? Karena kan kebanyakan orang nih bro, kebanyakan yang dibahas ya di sosial media lah, kalau misalnya dia di atas kita ya gimana dia mau respon kita gitu kan. Itu betul juga tuh kalau kita ngomong secara realistisnya gitu kan. Nah lu ada tips nggak bro biar misal nih, wah gue mau kenal ini nih gitu, biar dia respon kita nih. Nah itu gimana? Ini pertanyaan menarik ya. Gue asumsikan diri gue saat ini gue hilang semuanya nih, gue nggak punya apa-apa, gue nggak punya koneksi. Misalkan gue mulai dari nol. Yang bakal gue lakukan adalah, tapi misalkan gue punya ilmu nih, misalkan gue punya ilmu ya, gue tapi gak punya sertifikasi, tapi gue punya ilmu lah. Yang bakal gue lakukan adalah, gue bakal, kalau gue gak punya uang, gue bakal kerja dulu sampai gue punya uang. Gue punya lisensi yang bisa buat gue kredibel. Kayak gitu. Contohnya misalkan gue ambil UMI atau WPP atau apapun yang bisa kredibel kayak gitu. Gue ngerasa gue forte di finance, gue bakal fokusin di finance kayak gitu. Gue bakal bahas tips, gue bakal tunjukin, gue punya uang, gue bakal tunjukin jadi diri gue sendiri. Rekening gue misalkan gue punya 1 juta, gue tunjukin ini gue punya 1 juta. Gue bakal ubah 1 juta ini, gue janji bisa jadi 10 juta di 1 bulan depan. Gue bakal lakuin itu. Gue bakal tunjukin kayak gitu kan, ini perjalanan gue dari 1 juta ke 10 juta. Gue ambil sertifikasi, gue bakal ngomong kayak gitu kan, gimana caranya gue bisa menekan lifestyle inflation gue kayak gitu. Jadi gue nggak ikut-ikutan orang buat ngopi misalkan di luar sering-sering kayak gitu. Gue nggak ikutin makan makanan yang enak. Gue nggak mau terlihat seakan-akan gue kaya kayak gitu. Gue pengen bener-bener fokus bangun kaya, bukan hanya terlihat kaya. Dan ya gue bakal ceritain kayak gitu di konten gue. Gue bakal konsistenin sehari mungkin gue bakal bikin 10-15 konten. Gue bakal bikin itu ya kan. Tapi nggak nanti viewsnya stuck gitu. Gue cari winning konten dulu lah. Gue cari winning konten dulu. Abis itu gue nanti turunin nanti kan. Gue besarin dari nol kan ceritanya kan. Gue besarin dulu. Ini gue mau boost yang cepat kayak gitu kan. Gue bikin 10-15 lah kayak gitu. Di TikTok juga sama kayak gitu. Karena orang seneng kan denger cerita jeleknya kita kayak gitu kan. Jatuhnya kita sama-sama satu nasib tuh orang seneng kayak gitu kan. Jadi sampai 10 juta nih. Gue bakal bikin. Gue misalkan 2000 followers nih misalkan. Nah gue bakal bikin tuh, ketemu sama orang yang punya 2000 followers juga, gue bakal ngomong, gue DM kayak gimana nih, lu juga sama 2000 followers, yuk kita bikin konten bareng. Gue gak mungkin tiba-tiba langsung nge-reach out yang kayak Bang Ran misalkan berapa ratus ribu follower atau berapa puluh ribu followers. Gue bakal mulai dari kecil dulu. Ya gue bakal bilang yuk kita kolaborasi bareng yuk.
Kayak kita kolaborasi misalkan kumpul bareng, ya udah kita bikin konten misalkan entah itu kontennya edukasi juga atau ya apapun yang relate sama-sama yang kita bisa bikin bareng-bareng. Misalkan gua tanya kayak gitu kan mengenai hidupnya dia gimana dia manage uang atau apapun, pelan-pelan ya kita naik dikit-dikit ya kan, misalkan anggap aja jadi 5.000 7.000 followers misalkan kayak gitu. Dari situ gue cuma mungkin boosting pakai apapun itu supaya bisa naik konten-kontennya kita lagi kayak gitu. Terus habis itu gue bakal memberanikan diri untuk ikut-ikutan acara-acara yang gratis. Komunitas-komunitas yang ada banyak kan komunitas-komunitas, gue bakal ikut-ikutan komunitas yang sesuai dengan niche-nya gue, misalkan keuangan, gue bakal ikutan ambil sertifikasi di situ. Gue bakal kenalan, oh iya namanya siapa kayak gitu. Gue kenalan, kayak gue minta kontaknya, oke nanti yuk kita bikin collab konten bareng yuk kayak gitu kan. Udah bikin aja konten collab bareng sama A, besoknya sama B, sama C, sama D, kita muter aja dulu sama mereka. Misalkan kalau mereka nggak mau ya udah nggak apa-apa kayak gitu kan. Gue bakal ketemu, gue bakal bilang ke misalkan gue 7.000 followersnya, gue bakal bilang ke 15.000, kak gue sering bikin konten kayak gini yuk, kita bikin konten sama-sama kak kayak gini kan. Oke, gue punya portofolio nih, ya kan, gue punya masa juga nih, kayak gitu. Gue bakal bikin grup community di WhatsApp misalkan, yang senasib kayak gimana, atau gue bikin komunitas. Karena zaman sekarang komunitas juga penting ya, dan mahal kayak gitu. Karena era komunitas juga, ya kan, kedepannya juga. Jadi orang pada suka, sama mungkin kayak dulu ya, zaman dulu ketika pendidikan itu atau ilmu itu sangat mahal. Zaman dulu ya bukan kayak di kelas aja, kayak ada orang kumpul, satu orang ya kan di Yunani kayak gitu kan, satu orang duduk, semua orang ngelilingin kayak gitu kan, ngedengerin si Aristoteles atau siapapun yang lagi berbicara kayak gitu. Nah ya kita coba bikin community kayak gitu, ya gimana komunitas tidak miskin misalkan, komunitas apalah itu nanti kita bareng-bareng, kita grow sama-sama, ya terus habis itu dapat kepercayaan, itu kolaborasi ya tadi punya komunitas dan sebagainya. Terus bikin konten konsisten sambil kerja di tempat yang ada kayak gitu. Jadi sambil ngumpulin uang, udah cukup uangnya, mulai nanti investasi kayak gitu. Ini perjalanan gue buka open porto kayak gitu kan. Ini uang gue, ini gue rugi kayak gitu kan. Gue bakal apa adanya di situ. Ya dari situ menurut gue atensi dan sebagainya bakal datang sih. Jadi mungkin itu yang bakal gue lakuin sih. Padahal gue tetap upgrade ilmu juga, gimana caranya upgrade sertifikasi, upgrade ilmu juga, upgrade koneksi juga kemana-mana. Gue bakal DM-in tadi kan, gue bakal DM-in semuanya juga. Gue bakal komen-komen kayak gitu. Gak usah malu, gak usah takut kayak gitu kan. Toh itu juga gratis ya, gak merugikan mereka kan. Mereka gak mau collab juga gak apa-apa kayak gitu kan. Mereka juga kalau risih juga blok kita aja gitu, gak ada ruginya buat kita. Berarti gak boleh baper lah ya. Iya, nggak boleh baper kayak gitu. Even di ejek atau di omong apa kayak gitu, pasti ya kita juga pasti pernah ngalamin itu ya. Jadi harusnya sih udah kebal ya. Jadi harus bisa jadi sales, jadi konten editor dan sebagainya. Gue nggak bisa bikin konten yang bagus misalkan. Ya udah mulai belajar bikin konten yang bagus, cara bikin konten yang bagus kayak gitu. Bikin propernya kayak gimana. Jadi ya apapun yang harus kerjain sampai rasanya mau mati pun ya harus lakuin kayak gitu kan kadang. Kayak gitu, sampai bung tidur cuma 4 jam, 5 jam, 3 jam ya udah kayak gitu. Yang penting kita tanggung jawab sama apa yang kita kerjain di tempat kita kerja misalkan, sama yang ini juga misalkan, it's okay. Thank you bro. Tapi tadi kan bro bilang mau bahas inflasi ya, akhir ya. Boleh bro mungkin. Tadi gue singkatnya mungkin lifestyle inflation ini pesan buat anak-anak muda juga. Yang sekarang yang gue rasa mereka suka terlihat mau kaya kayak gitu. Mereka mau terlihat baik di sosial medianya. Gue berharap sih yang lagi nonton jangan sampai melakukan hal itu untuk menyenangkan orang lain. Karena itu justru bakal bikin kalian bakal jatuh miskin kayak gitu. Bakal harus di level itu aja. Ya nggak apa-apa sih kalian mau nunjukin kalian hebat, kalian kaya kayak gitu. Tapi ya jangan terlalu too much kayak gitu. Jangan sampai akhirnya kalian mengorbankan sesuatu yang sebetulnya penting buat kalian kayak gitu. Contohnya itu buat investasi nih harusnya. Tapi udahlah, gue ngopi aja dimasukin ke IG story misalkan di Starbucks kayak gitu. Walau kalian nggak butuh banget kayak gitu. Ya udah nggak usah lah kayak gitu. Jadi diri kalian sendiri. Kalau memang belum ada ya udah, ngapain kalian harus membuat label kalian seperti itu kayak gitu. Jadi jadi diri sendiri kayak gitu kan. Kalau mau personal branding ya silakan personal branding atas ilmu yang didapat kayak gitu. Bukan atas apa yang flexing yang seharusnya nggak perlu juga kayak gitu. Kecuali ya memang jualan kelas kayak gitu kan. Silakan mau mobilnya berapa kayak gitu kan, mau dipamerin kayak gitu. Jadi ya itu depends sih sebetulnya jadinya nanti. Thank you bro. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan ke viewers atau sudah cukup nih? Menurut gue sih itu aja sih cukup. Teman-teman yang lagi nonton jangan kehilangan harapan, jangan patah semangat ya. Bersyukur di Indonesia. Jadi ini terakhir ya, gue ketemu sama banyak pebisnis juga dari Korea, dari Cina, dari Jepang dan sebagainya.
satu hal yang dibilang sama mereka, kenapa sih misalkan orang Cina ngambil dari Cina atau Korea di sana kayak gitu kan, nggak dari Indonesia aja misalkan, karena mereka merasa mereka yang merasa ya, bukan gua nih, kayak mereka merasa sometimes di Indonesia dikasih kerjaan misalkan yang harusnya bisa selesai 3 jam, 1 hari nggak selesai kayak gitu. Nah ini lebih ke arah kayak orang-orang yang mungkin ngangkutin sesuatu atau apapun di semua level sih. Gua nggak tahu ya, gua nggak tahu di level mana, gua nggak nanya. Tapi ya harapannya itu jadi tamparan buat kita gimana caranya kita juga mungkin sedikit lebih disiplin mungkin ya, atau lebih bekerja lebih keras mungkin ya, lebih sungguh-sungguh, lebih fokus kayak gitu kan. Supaya ya orang-orang luar bisa percaya sama kita kayak gitu. Ya birokrasi juga nantinya ya harapannya dengan lebih efisien kayak gitu kan, gak berbelit-belit kayak gitu. Cuman ada plus minus ya, Indonesia bakal jadi Indonesia juga, tapi tadi ada beberapa yang mungkin sedikit diimprove. Indonesia serunya ya kita tuh negara yang kolektif, artinya gue kemarin ngobrol sama satu bule ya yang sudah lama di Indonesia ya, kolektif. Kayak contohnya misalkan nggak bisa nih, misalkan kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa nih bikin KTP sekarang kayak gitu karena udah habis nih jadwalnya. Bro, misalkan ayolah kita temen lagi gini gitu. Akhirnya bisa kan? Itu kan mempermudah juga sebetulnya kan, sesuatu yang mungkin nggak terlalu merugikan mungkin yang lain kayak gitu kan. Ya orang dia mau pulang tapi udah habis jam kerjanya, tapi lah nggak apa-apa lah kayak gitu kan. Itu sesuatu hal yang ada plus minusnya lah kayak gitu. Jadi ya gimana caranya Indonesia bisa seperti Indonesia tapi dengan modifikasi supaya investor asing bisa lebih percaya sama kita. Orang-orang juga bisa nyaman bekerja sama dengan kita kayak gitu, dengan budaya kita yang beragam juga. Itu mungkin dari gua. Thank you banget ya bro, udah datang juga ke podcast ya. Nah jadi buat teman-teman mungkin kalau kalian ada pertanyaan gitu ya mengenai finance gitu ya, atau mengenai apoteker ya kita bilang. Iya, farma kesehatan, obat-obatan boleh. Ya. Kalian bisa apapun DM itu aja, nanti kita mungkin sertakan Instagramnya Ko David gitu ya. Dan kalian juga bisa bantu komen di bawah apapun yang kalian mau tanyakan gitu ya. Thank you banget udah nonton, dan kita jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye. Thank you bro.